Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi an'amana nikmatan katsirah, nikmatan wafirah, wa hiya nikmatul iman wal islam, wa hiya nikmatus sikhah, wa hiya nikmatu hadhil jalsah di SMP Muhammadiyah 5. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang terhormat segenap pimpinan cabang, pimpinan ranting, pimpinan daerah juga yang rawuh di sini, amal usaha, ortom, ya, tidak saya sebut satu persatu, semuanya saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hadirin hadirat semuanya. Tadi oleh Qori, Saudara Karafi, ya Iwal Muzamil itu. Jadi Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi nabi selalu qiyamul lail ya, tiap malam itu. Oleh karena itu kita harus bersyukur ya yang masih bisa hidup ini, masih bisa melakukan sholat wajib, sholat rawatib, sholat sunnah, qiyamul lail ya. Jadi kalau ingin masuk surga itu menurut hadis Ummu Habibah, sholatnya, rawatibnya itu 12 rakaat. Ya, ini karena ada kuisnya nanti mohon diperhatikan ya, ini pengajian ini ya. Kalau bisa jawab, apakah mahasiswa, apakah ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, hadiahnya 50.000 ya. Nah, gitu. 50.000. Ini kuis dari saya. Bukan, belum lagi kuis dari ini apa? Dari ranting dan dari cabang. Nah, gitu. Ya. Tentu pertama harus bersyukur kepada Allah karena Allah lah pencipta langit-langit, samawat, wal ard, dan bumi ya, langit-langit dan bumi ini. Karena Allah mengetahui apa yang ada di isi di perut bumi, semuanya Allah pirsa ya, Allah tahu. Sholawat salam tentu tetap diharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa risalah dari Allah kepada kita sehingga kita selalu dalam kondisi ini ya, cerah ya. Gerakan pencerahan untuk lawean berkemajuan. Gerakan pencerahan untuk lawean berkemajuan. Pencerahan itu nawwara yunawwiru tanwiron ya. Jadi Muhammadiyah itu ada beberapa definisi ya. Karena ini gerakan bermuhammadiyah, pengajian bermuhammadiyah, hari bermuhammadiyah ya. Yang pertama, Muhammadiyah itu gerakan Islam ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya, gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah itu gerakan dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang ketiga, Muhammadiyah itu gerakan tajdid. Karena ada hadis innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha amra diniha, rawahu Abu Dawud. Yang keempat, Muhammadiyah itu gerakan khairul ummah ya, berkemajuan tadi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsarumul fasiqun.
Yang kelima, Muhammadiyah itu gerakan wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Yang keenam, Muhammadiyah itu gerakan ilmu, ya. Ya fa'ilahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Sayang yang menyampaikan ini wafat, ya. Namanya Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif. Beliau sering mengatakan, mengutip, kalau mau bangun peradaban, titik koma harus diperhatikan. Titik koma aja kok nggak bisa. Nah, mau bangun peradaban, ya ini pertanyaannya beliau. Beliau wafat di usia 86 tahun, gitu ya. 86 tahun. Di berbagai koran hari kemarin, ya, wafat beliau 27 Mei, ya, hari Jumat jam 10.15 di Rumah Sakit Gamping PKU, ya. Beliau dikenal sebagai guru bangsa. Wasiatnya selalu bagaimana bersatu bangsa Indonesia, bersatu warga Muhammadiyah, bersatu umat ini. Nah, gitu. Sehingga banyak tokoh hadir, termasuk Presiden Joko Widodo hadir takziah di Masjid Besar kemarin. Ya, ini gerakan ilmu. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Jadi Muhammadiyah ini gerakan yang tidak sepele, ya. Gerakan yang luar biasa, ya. Yang bisa salah satu saja dari gerakan itu 50.000. Jangan-jangan saya nggak bawa uang nanti. Saya lihat dulu, ya. Oh, bawa uang. Dalilnya apa? Ya, karena Muhammadiyah itu dipandang dari sudut sisi tertentu merupakan ideologi. Ya. Ideologi itu apa? Ideologi itu manhaj, jalan yang harus ditempuh. Karena apa? Muhammadiyah itu ngajak hidup di dunia ini baik dan di akhirat baik. Dengan cara apa? Amal soleh. Maka amal usahanya bertebaran di mana-mana. Karena syaratnya masuk surga harus amanu wa amilus sholihan, beriman dan beramal soleh. Itu. Bahkan di An-Nisa itu dikatakan, wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman sebaik-baiknya. Jadi kalau melihat Muhammadiyah harus melihat manhajnya, cara pandangnya orang itu. Kalau orang itu biasanya amal soleh dan beriman, pasti Muhammadiyah. Siddiqin, ya nggak mungkin nabiin, ya, karena kita nggak mungkin nabiin. Maka siddiqin, syuhada, sholihin. Supaya hafal, ya, mari bersama-sama as-siddiqin, as-syuhada, as-sholihin, minas siddiqin, minas syuhada, minas sholihin. Jadi kalau saya mengucapkan Muhammadiyah dan Aisyah, bapak-bapak, ibu-ibu menjawab minas siddiqin, minas syuhada, minas sholihin. Tangannya harus berkepal gini, ya. Dinaikkan pakai ini tauhid, tanda tauhid, ya. Kalau enggak saya suruh keluar. Ya. Muhammadiyah dan Aisyah minas siddiqin, minas
diulang lagi ya. Muhammadiyah dan Aisyah jadi kalau masuk Muhammadiyah termasuk orang-orang yang senantiasa senang kepada yang benar, kebenaran ya. Dan senantiasa senang kepada tadi jihad sabilillah. Apa lagunya ini apa? Mars atau himne? Marsnya SMP tadi. Nah, itu ada sabilillahnya tadi. Ya. Syuhada. Wassolihin termasuk orang-orang yang senantiasa soleh. Tapi kalau saya mengatakan PCM lawean, jawabnya jaya, 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 gitu ya. Kalau enggak awas, gitu ya. PCM lawean, jaya, 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 jaya. Masih kurang semangat itu. Harus betul-betul ini ya. PCM lawean, jaya, 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 jaya. Nah, begitu. Ini soalnya mau menjelang 2020 ini pemilu ya, 24, maka harus latihan dulu sekarang ya. Itu ya. Jadi yang pertama kita takziah jarak jauh ya. Takziah jarak jauh, profesor, dokter ini. Jadi kedua, selain ideologi, Muhammadiyah itu biasanya adalah pahlawan ya. Siapa yang pahlawan? Kita lihat Ki Hajar Dahlan, Siti Walidah, Sudirman ya, Jenderal Besar Sudirman itu termasuk ya. Banyak tokoh-tokoh itu Muhammadiyah ya. Itu adalah pahlawan. Kalau enggak pahlawan, dia negarawan. Ya termasuk Buya Syafi'i yang wafat itu negarawan. Karena beliau selalu memikirkan bagaimana umat bangsa ini bersatu, itu tidak sekedar politisi. Politisi itu hanya memikirkan partainya, tapi kalau negarawan itu memikirkan bagaimana bangsa ini. Nah, itu negarawan. Muhammadiyah itu cendekiawan. Dia tidak hanya berkutat di disiplin ilmunya, tetapi dia menyeberang juga ke ilmu-ilmu yang lain sehingga lebih bermanfaat untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa ini. Muhammadiyah itu adalah akademisi Muslim, akademi Muslim. Ya. Jadi banyak sebutan-sebutan yang terkait dengan Muhammadiyah. Yang pertama tadi manhaj, ya, cara pandang, cara pikir, metode, strategi berjuang itu Muhammadiyah. Ya. Yang kedua sekarang itu yang pertama tadi, baru pendahuluan. Jadi Islam ini sebetulnya, jadi tidak ada Muhammadiyah kalau tidak Islam. Islam Muhammadiyah, Muhammadiyah Islam, mesti begitu. Ya. Kita paham surat Jumu'ah ya, ayat 1, 2, dan 3 ya. Ayat 1 itu tasbih ya, kepada Allah yang Maha Malik, Raja Kudus, yang senantiasa kita bertasbih kepada Allah, Aziz, perkasa, Hakim, yang Maha Bijaksana. Kemudian Allah memerintahkan Nabi, mengutus Nabi fil ummiyina rasula, kepada yang buta huruf di Mekah, Madinah sana. Tetapi harus diingat ya, setelah itu wa yusaqihim, yang pertama yatluna alaihim ayatihi wa yusaqihim wa yu'allimumul kitaba wal hikmah, itu kemudian supaya kita tidak tersesat. Dulu yang diberi dakwah itu ummi ya,
hutang. Tetapi ingat, kemudian wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Kemudian merambah ya kemana-mana ya, dari Palestina ke Syria, kemudian ke Asia, ke Eropa, ke Amerika, ke Australia. Jadi wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Itu ceritanya. Jadi sebetulnya kalau tidak ada Anda semua berjuang, itu Islam akan tetap jaya. Tetapi mengapa kita harus berjuang? Karena kita ingin dapat surga. Jadi ini berjuang itu karena kita sendiri yang ingin masuk surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di Quran itu disebut yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka itu ingin Islam itu padam. Dengan cara apa? Dengan jelek-jelekan Islam, dengan buzzer-buzzer RP itu. Tetapi wallahu mutimmu nurihi, Allah senantiasa akan menyempurnakan Islam walaupun orang-orang kafir podo geting. Tentu tidak hanya kafir, musyrik, munafik dan lain-lainnya itu tidak akan semua. Nah, mengapa kita harus mendirikan Muhammadiyah? Karena kita ingin tertib di dalam berjuang ini. Di kaidah fikih dikatakan ma yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Ya. Kalau Pak Kepala di sini siapa? Pak siapa namanya? Pak Parwanto. Pak Parwanto. Pak Parwanto. Pak Parwanto sendirian. Pak siapa? Ketua PCM? Sofyan Mokhtar. Pak Sofyan Mokhtar sendirian nggak mungkin punya 170 perguruan tinggi seluruh Indonesia. Nggak mungkin punya rumah sakit ribuan di Indonesia. Maka disebut bahasa Latinnya conditio sine qua non. Hadirnya organisasi ini kewajiban. Ayo bersama-sama ya supaya ingat. Nanti kalau jawab kuis bisa ya. Ma mem alif ya. Lam alif mala yatimmu ya takmim yatimmu al wajib alif lam wawu alif jim ba illa bihi alif lam alif ba ha bi fahuwal wajib fa ha wawu alif lam wawu alif jim ba ya. Mala yatimul wajib. Ayo. Mala yatimul wajib Illa bihi fahuwal wajib. Jadi hadirnya organisasi itu suatu keharusan, sehingga Muhammadiyah menjadi organisasi yang paling besar ya. Bahkan orang mengatakan paling besar di dunia ini ya. Asetnya itu paling besar ya. Pak Tafsir itu ketua BWM, hutangnya Muhammadiyah itu triliunan. Lah orang itu hutang kalau nggak dipercaya kan nggak mau masih ya. Triliunan di Jawa Tengah ini, belum se-Indonesia ya. Mana setiap mau bangun aja, contohnya UMS ya,
bangun 320 miliar. Edu, Toryo, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu utangnya 320 miliar loh. Jangan dikira. Maka kalau di tengah kota ini yang cocok itu harus bangun tower SMP 5. Ya. Utangnya 500 miliar. Itu. Harus punya cita-cita yang tinggi. Amal usahanya harus berkembang. Saya ini kalau nganggur dan sejak COVID sampai sekarang sudah punya 3 sapi, sudah punya 20 kambing, sudah panen 100 ayam, sudah panen sekarang ini ada Visa Cavendish. Karena mau saya jual kambingnya harganya murah, saya buat tangkleng, saya buat gulai. Karena ayamnya murah, saya buat lontong opor. Sapi saya membuat beefsteak. Saya membuat sop sapi. Bapak orang tarbiyah dari mana belajarnya? Yaitu dapat inspirasi dari Mendiknas ini supaya 2 silang prodi. Saya belajar dari YouTube. Belajarnya membuat bumbu seperti apa. Ada 3.000 tanahnya UMS, nganggur selama 30 tahun. Saya tembung ke BPH dan Rektor Pak Sofyan Hanif, ya, Pak itu tanah mau saya buat produktif, silakan. Jadi nanti saya ingin kerjasama dengan TK yang kaya, yang punya ini, nanti namanya Mini Agrowisata UMS Sobron Farm. Jadi bapak-bapak harus tidak berhenti ini karena mencerahkan pawean ini. Ya, harus ada sisi lain bisnis, umpamanya ekspor impor. Saya habis kursus ekspor impor. Di Cina itu ada ribuan hektar. Ya. Bahan macam-macam mainan anak sampai mesin-mesin itu yang siap diekspor. Kalau jenengan punya uang 7 juta pergi ke Cina, naik kereta di bawah tanah itu, keliling Cina. Ini harus dipikirkan karena Muhammadiyah ini gerakan itu tidak boleh berhenti, tidak boleh berhenti. Jadi saya ingin suatu saat melihat perubahan gedung ini, ya, jangan kalah dengan apa ini, jangan itu layang ini, apa yang menjadi tower ke atas. Ya. Saya dulu sering kesini tahun 83, tahun 82, karena UMS kantor-kantornya di sini. Ya, dulu itu namanya sebelum UNS UGS. UGS itu Universitas Gabungan Surakarta, terdiri dari IKIP Negeri, Universitas Saraswati, UII, dulu ada UI di sini, Fakultas Kedokteran di situ, di sini. Cokro Aminoto, UPN, dan bergabung menjadi satu UGS, Universitas Gabungan Surakarta. Kuliahnya di Siti Hinggil. Siti Hinggil itu mana? Wetane Pasar Klewer. Oleh Pak Harto dijadikan UNS 11 Maret, memperingati ketika Pak Harto mendapat super sembuh. Jadi Harto itu dulu powerful, ya. Pada waktu tahun 80 sebelumnya itu, ya, Pak Harto itu dikatakan oleh koran Jakarta
ya, koran Jakarta, jarum patah jatuh di malam hari di atas tumpukan jerami. Pak Harto tahu. Tahu maksudnya ya? Perlambang ini, perlambang. Jarum patah itu kan kecil, ya toh? Jatuh di malam hari di atas tumpukan jerami-jerami, tahu? Yang padi itu loh. Tahu ya? Nah, Pak Harto tahu. Mengapa tahu? Karena Pak Harto itu punya intel banyak, sehingga berpuasa sampai 25 tahun lebih. Nah, dari situ sudah Akbar Tanjung, sudah Kosmas Batu Negara, dirikan itu UNS Plus Maret. Jadi coba saat itu Wiki Muhammadiyah, IAIM gabung ke situ, nggak akan kita punya UMS yang sebesar itu. Karena Pak Muhammad Jasman bilang kita punya pimpinan pusat di Jakarta dan di Jogja, maka nggak usah gabung ke sana. Nah, itu ceritanya seperti itu, ya. Nah, sekarang kemarin itu kalau nggak diterima UNS, masuknya ke UMS. Suatu saat ada mahasiswa dari Semarang ke Solo, kuliahnya di mana? UMS. Nggak jelas, M-nya dan N-nya nggak jelas. Nah, tetapi sekarang ini kalau UMS besar, kamu kuliah di mana? UMS. Cedok gitu. Kalau dulu kan nggak cedok, sekarang. Ini adik-adik UMS jangan tersinggung ya, memang kenyataan sejarah seperti itu. Nah, ya. Baik, sekarang karena sesuai tema dan apa itu muktamar, ya, permintaannya ada unsur muktamarnya. Walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kita disuruh untuk apa? Mendirikan sholat, ya. Disuruh untuk musyawarah. Jadi intinya muktamar itu adalah musyawarah. Yang pertama tadi mendirikan sholat, yang kedua memutuskan perkara dengan jalan musyawarah. Jadi muktamar itu permusyawaratan tertinggi Muhammadiyah, ya. Muktamar. Tanwir itu di bawahnya muktamar. Tetapi sebelum menyelenggarakan muktamar, Muhammadiyah biasanya menyelenggarakan tanwir. Nawwara yunawwiru tanwira, untuk mempercerah. Yang ketiga, menginfakkan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin, ya. Infak, termasuk kuis ini infak, ya. Siapa tahu definisi Muhammadiyah apa tadi? Ada banyak ya, gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tajdid, gerakan khairul ummah, gerakan wasatiyah, gerakan ilmu. Yang tahu salah satu ayat dari itu, saya kasih hadiah 50.000 rupiah. Ayo, siapa? Ngacung. Mahasiswa boleh itu. Ayo maju kasih mic. Ada mic panjang nggak ini? Ada. Ayo maju. Iya. Ayo. Tadi gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tajdid, ya tak? Ayo. Maju nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Ayanda. Ya. Saya mahasiswa UMS. Iya. Tapi sudah lama. Oh ya, sudah lama. Ini dari SU Muhammadiyah Alam Surya Mentari. Teman-teman Surya Mentari sebelah mana? Iya. Ayo. Oke, tadi disebutkan bahwasanya Muhammadiyah adalah gerakan kurang lebih ada 5 gitu. Satu saja. Satu yang khairul ummah. Kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Iya, ini rezekinya jabat bayi. Ya. Mau difoto? Oh sudah. Oh ya. Oh sana. Siapa lagi? Bapak-bapak boleh sekarang. Ayo. Ustaz, ayo.
Di antara 5 tadi, ayatnya. Dari mana sebutkan nama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya SD Muhammadiyah 11. SD Muhammadiyah 11. 11 ya. Bukan. Nah, kira-kira sopo kuwi? Bukan. Nanti salah satunya adalah gerakan ilmu. Gerakan ilmu. Salah satu ayatnya adalah Gerakan ilmu. yang fa'ilah ladina amanu Bikum itu Waladina waladina. menerima derajat. Oh, iya. Mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Beriman dan berilmu. Ya ini makanya. Ya sudah, sekarang berhenti dulu. Ya berhenti dulu. Gitu ya. Mengapa perlu ada Muktamar Muhammadiyah? Karena amanat anggaran dasar, anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Apa manfaat muktamar? Ibarat peredaran darah, manusia jadi perlu penyelenggaraan supaya sehat dan adanya rotasi kepemimpinan. Ini menurut ilmu manajemen, ya kan? Jadi tidak terus menerus jadi pimpinan, harus ada rotasi. Ibarat darah ini harus mengalir. Kemudian yang ketiga, di mana tempat muktamar? Tempat muktamar di kota Solo. Muktamar ketiga sepanjang sejarah, yakni dulu tahun 1939 muktamarnya. Kemudian 1985 diundur. Jadi kalau mau muktamar di Solo biasanya diundur. Ya. Dulu Pak Harto itu ditemui Pak AN. Zaman itu di Sriwedari, sebelum pembukaannya di Sriwedari. Sebelum pembukaan karena azas tunggal kan diundur. Nopo Muhammadiyah nggih asas tunggal Pak Harto. Karena Pak Harto itu kan orang Muhammadiyah. Dulu sekolah rakyatnya di sekolah Muhammadiyah. Nggih Pak Harto, Pak R. Nek boten Muhammadiyah nanti kenging semprit. Ibaratnya orang naik sepeda motor harus pakai helm. Dalam saat itu helm anyar-anyaran, ya. Maka Muhammadiyah harus ikut azas tunggal. Perumusan Muktamar Solo mencantumkan Pancasila sebagai azas, tetapi dasarnya tetap Islam. Yang ketiga, muktamar di Solo. Ya, gitu ya. Jadi maksudnya kita supaya apa? Memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Jadi temanya muktamar ini adalah memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Supaya tidak lupa kita bersama-sama ya. Memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Yang ketiga, memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Itu ya maksudnya. Jadi nanti akan hadir di sini anggota pimpinan pusat, anggota pimpinan wilayah, anggota tanwir wakil dari wilayah, ketua pimpinan daerah, wakil daerah yang dipilih oleh musyawarah pimpinan daerah terdiri atas wakil cabang berdasarkan perimbangan jumlah cabang dalam tiap daerah. Selanjutnya wakil pimpinan organisasi otonom tingkat pusat. Jadi kalau ada IMM, Tapak Suci, NA, HW, Pemuda Muhammadiyah, IPM itu yang tingkat pusat mewakili untuk ikut muktamar. Nah, gitu ya. Nah, pimpinan pusat bertugas menetapkan kebijakan Muhammadiyah
berdasarkan keputusan muktamar dan takwir serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya. Pertanyaannya, kemarin diputuskan muktamar itu online atau blended itu campuran antara online dan offline. Tetapi karena situasi sekarang ini hampir semua wilayah dan daerah mendesak pimpinan pusat untuk menyelenggarakan muktamar secara offline, luring, ya. Bahkan Pak Wali Kota siapa ini Pak siapa? Pak Gibran menyebut di hadapan gubernur dan bupati seluruh Indonesia, Solo siap menerima tamu 3 juta. Nah, 3 juta. Jadi nggak main-main ya. 3 juta. Ya, oleh karena itu harus kita upayakan terus-menerus supaya bagaimana muktamar yang ketiga di Solo ini sukses bersama-sama. Baik, saya kira itu supaya kita utuh waktasimu bitablillahi jami'an wala tafarraqu. Syarat mengelola organisasi yang kita sebutkan wajib tadi harus rukun, harus solid, tidak konflik. Kalau konflik itu nanti tidak bisa maju. Yang keempat, karena masih Syawal, maka ayatnya wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ya. Segeralah untuk mencari ampunan, mohon ampun kepada Allah, dan pahalanya itu surga. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Suatu saat Rasulullah lupa sholat fajar. Sholat fajar itu setelah azan subuh, sebelum jamaah sholat subuh, itu sholat fajar. Karena lupa, Rasulullah habis sholat subuh sholat fajar. Aisyah istri Rasulullah, loh ini kok ada sholat setelah subuh, itu sholat apa? Jawab Rasulullah, rok'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar ini ya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya surga, artinya samawat wal ardh. Maka kalau ibu-ibu, bapak-bapak kepengen masuk surga, riwayatnya jangan lupa. Ini hadis dari Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah itu? Ummu Habibah itu istri Nabi setelah suaminya Ummu Habibah itu hijrah ke Habasyah dan murtad. Ya, murtad. Karena murtad, Allah mendahului Rasulullah untuk menikahi Ummu Habibah. Ummu Habibah ini tidak main-main. Dia itu anaknya Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan. Suatu saat Abu Sufyan datang ke Madinah, duduk di karpet Rasulullah, ditarik. Kenapa? Kamu najis. Maka sekarang kan ada enter to Mekah and Madinah, ya, no enter, oh kafir. Itu, ya. Nah, saat itu kemudian karena Ummu Habibah itu sregep mulai ibadah, kemudian Rasulullah mesake ibadah kok menunggung seperti itu. Kamu mau nggak? Saya kasih rumusnya masuk surga, strategi masuk surga. Rasulullah berkata, arba'an, ya, arba'a rakaatan qoblal zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ini ba'da zuhur, 2 rakaat setelah zuhur.
Wa rakaataini ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'da isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa rakaataini qabla sholatil fajr. Jadi cacahe 10 tambah loro. Itu kalau strategi mau masuk surga, ya seperti itu. Ini penting, apalagi malamnya seperti diingatkan oleh Qori tadi, itu tahajud qiyamul lail. Jadi orang Muhammadiyah itu sebaiknya 17 rakaat sholat wajib, 12 rakaat sholat rawatib, 11 rakaat sholat qiyamul lail. Jadi cacahe 40 rakaat. Mau masuk surga ibu-ibu? Bapak-bapak? Sekarang kuis lagi. Mengapa pernah terjadi Rasulullah ba'da subuh sholat 2 rakaat? Siapa yang bisa jawabnya? Siapa? Ayo mari. Maju. Ayo bapak, mana mic-nya? Mana? Ayo kasihkan mic-nya itu. Mengapa pernah terjadi Rasulullah sholat ba'da subuh? Ayo. Karena Rasulullah kecapean. Lupa ya, kecapean, lupa kan? Terus kemudian beliau menjawab atas pertanyaan Aisyah tadi. Rakaat al-fajri minat dunia Bapak. Iya, ini 50.000 ya. Ayo. Ini penting ya. Ayo. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaat al-fajri, rakaat itu taknya pakai alif ya, karena 2 ya. Rakaatain kan 2 rakaat. Al-fajri alif lam fa jim ra. Fajri khairum kha ya ra. Khairum minat mim nun alif lam dal ya nun ya dunia ya. Wa ma fiha wawu mim alif fa ya ha alif ya. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau saya nyausi infak 100 itu Allah menyebut dikalikan 700. Itu harus percaya, karena kita harus yu'minuna bil ghaib ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil ladzina yu'minuna bil ghaib. Itu termasuk ghaib. Kok kurang? Kok matematikanya kok beda gitu? Oh iya, matematika Allah. Yang terakhir, mengapa mudik? Mengapa mudik itu waqador buka Allah ta'budu billah iya. Wabil walidaini ihsana. Jadi kita itu harus berbuat baik kepada ayah dan ibu. Kalau enggak jadi jamu mente. Jadi orang-orang besar itu yakin percaya ya. Termasuk Triswaka. Tahu Triswaka? Ya. Sampai mencium kaki ibunya ini. Barangkali karena itu beliau sukses. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana.
betapa ibu itu mengandung, betapa ibu itu melahirkan, betapa ibu itu menyusui, gitu, sampai mulai besar. Waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Karena sudah agak siang, kita berdoa bersama-sama, ya. Tentu Gajah Mungkur Waduk Wonogiri menawi wonten lepating atur nyuwun pangapunten. Monggo sareng-sareng saya akan bacakan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma asrif lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa jalil mauta rohatan lana min hisab. Allahumma ja'al yawmana khairan min amsina wa ja'al ghadana khairan min yawmina wa ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun atas perhatiannya, semoga ilmu yang kita sampaikan ini bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa tariq bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.